di sisi lain, memperlihatkan dunia mimpi Lina. Ia terbangun di tengah hamparan padang hijau, matanya terbuka perlahan, menatap sekeliling dengan bingung. Ia bertanya-tanya dalam hati, di mana aku berada? Apakah ini sebuah mimpi? Namun sebelum sempat mencari jawabannya, seseorang datang mendekat. Dialah Eng. Eng bersama seluruh timnya. Dengan nada bercanda namun penuh perhatian, Eng berkata bahwa Lina tampaknya sedang melamun di pagi hari. Ia menatap wajah Lina dan berkata bahwa gadis itu terlihat sangat murung. Lina menunduk, lalu menjawab pelan bahwa ia memang baru saja bermimpi. Sebuah mimpi panjang, begitu panjang hingga seolah-olah ia kehilangan kedua lengannya. Eng mendengar kata-kata itu dan bergumam dalam hati bahwa apapun yang dialami pasti bukan mimpi biasa. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa merasakan sesuatu begitu nyata dalam tidurnya? Tiba-tiba, seorang perempuan muncul dari balik cahaya lembut di padang itu. Ia mendekat, menggenggam tangan Lina, dan berkata dengan lembut agar Lina tenang. Semua ini hanyalah mimpi, tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Perempuan itu adalah Ratu Selin, anggota terkuat dari inti Purple. Dahulu seorang pejuang hebat yang pernah berjuang di sisi Eng. Namun, ketika Eng pergi, ia kehilangan segalanya dalam peperangan besar. Eng kemudian memanggil untuk mendekat. Ia menunjuk ke arah sebuah tempat di kejauhan dan berkata bahwa di sanalah mereka harus berdiri, di tepi gerbang menuju kota yang mereka bangun bersama. Kota itu bernama Dawn City, kota peringkat es pertama di dunia, dan menjadi simbol harapan terakhir bagi umat manusia. Tak lama, muncul seseorang dari inti merah yaitu Carlos, bagian terkuat dalam pasukan Eng. Ia memuji kota itu, mengatakan bahwa masyarakat di dalamnya bahkan membuat patung untuk menghormati Eng. Namun Eng hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia sudah menolak hal itu, tapi tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan. Seorang bernama Aran kemudian berkata bahwa Eng adalah raja mereka, dan tanpa dirinya, mereka tidak akan hidup sampai sekarang. Karena itu, patung penghormatan itu pantas berdiri di sana. Orang-orang pun mulai berseru agar patung itu dibuat lebih besar lagi. Eng hanya menghela napas sambil tersenyum lelah, berkata bahwa mereka terlalu berlebihan, lalu mengajak semua orang melupakan hal itu karena masih banyak tugas penting menanti. Salah satu anggota tim melapor bahwa di dalam Ancient King Monument belakangan ini terjadi aktivitas aneh. Ia menyarankan agar tim elit segera dikirim untuk menyelidiki. Eng menanggapi bahwa penyelidikan itu bisa terus berjalan, tetapi untuk saat ini ada hal yang lebih mendesak. Mereka harus membuka jalur bawah tanah agar kota mereka bisa berdagang dengan aman tanpa hambatan. Ia kemudian menjelaskan berbagai tugas penting lainnya dengan penuh semangat, sementara Lina hanya duduk diam memperhatikan, terpesona oleh semangat dan keteguhan hati sang pemimpin. Eng menoleh, memanggil untuk bergabung. Lina tersenyum dan berdiri, hendak menyusulnya, tetapi tiba-tiba tangannya melemah, dan dunia di sekitarnya berubah. Ia tersentak kembali ke dunia nyata. Eng dan timnya perlahan menjauh, siluet mereka menghilang dari pandangan. Lina menatap ke arah mereka dengan lirih dalam hati, berharap mereka tidak pergi, berharap bisa tetap bersama mereka. Namun realitas memanggilnya kembali. Di dunia nyata, Lina terbangun di tempat tidur pemulihan. Kedua tangannya kini telah kembali utuh, berkat penggabungan dua inti kekuatan yang tertanam dalam dirinya. Energi itu membuat kekuatannya meningkat pesat. Dengan kekuatan penyembuhan yang baru, tubuhnya segera pulih sempurna. Ketika ia membuka mata, seseorang mendekat, Eng, sosok yang merawatnya selama ini. Dengan suara lega, ia berkata bahwa akhirnya sadar. Lina merasakan seluruh tubuhnya bergetar oleh energi baru. Ia berpikir dalam hati bahwa tubuhnya kini dipenuhi kekuatan luar biasa. Semua ini pasti akibat inti ganda yang ia miliki. Bahkan tanpa usaha, kedua tangannya telah pulih sepenuhnya. Ia tersenyum kecil, menyadari betapa besar perubahan dalam dirinya. Saat itulah Eng muncul, langsung memeluk Lina dengan erat. Ia berkata dengan nada haru bahwa Lina akhirnya baik-baik saja. Lina menatap semua orang di sekitarnya, lalu dengan suara bergetar berkata bahwa mereka semua telah melakukan terlalu banyak untuknya. Ia merasa bersalah karena telah merepotkan mereka dan menyebabkan kesedihan. Namun Eng menatapnya dengan tegas dan berkata bahwa ia tidak perlu meminta maaf. Mereka adalah satu tim, dan seorang anggota tim akan selalu melindungi anggota lainnya, apapun yang terjadi. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, Eng tidak akan mundur selangkah pun. Di akhir adegan, Eng berbicara dengan tenang. Ia mengungkapkan bahwa semua ini terjadi karena Dylan Fan telah berbuat salah terhadap Lina. Untuk menebusnya dan mengembalikan kebahagiaan Lina, mereka memastikan bahwa semua kesalahan Dylan Fan telah diselesaikan. Kini, Lina bisa hidup kembali dengan damai, dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Eng berdiri di tengah reruntuhan pertempuran, menatap langit yang suram sambil berkata dengan napas berat bahwa dendam telah terbalaskan. Namun justru Lina tampak ketakutan.
Ia menatap Eng dengan mata penuh cemas dan berkata bahwa semuanya belum berakhir. Dylan Van memang telah selesai, tapi Eng telah menantang penguasa baru, raja yang jauh lebih kuat, jauh lebih berbahaya. Lina memperingatkan bahwa mereka tidak akan dibiarkan hidup dengan tenang. Mereka harus segera pergi ke tempat aman sebelum pasukan sang raja menemukan mereka. Eng terdiam sejenak, lalu mengangguk, menyetujui kata-kata Lina. Kemudian berkata bahwa ia tahu sebuah tempat persembunyian. Di sana juga tinggal seseorang bernama Aran, sosok lama yang bisa dipercaya. Mereka harus pergi ke sana, bukan hanya untuk bersembunyi, tapi juga untuk menemui Aran dan mengajaknya bergabung dalam tim mereka. Saat perang di tempat itu berakhir, lahirlah sebuah kota baru dengan penguasa baru yang kekuasaannya menyebar ke segala arah. Eng terkejut saat menyadari bahwa Aran adalah rekan lamanya. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu, menyembunyikan jati diri mereka dan menuju sebuah kota kecil untuk memulai perjalanan baru. Sementara itu, di sisi lain, beberapa rekan mereka masih terbaring tak sadarkan diri. Lina berlutut di antara mereka, menyalurkan energi hangat dari tangannya. Perlahan, cahaya lembut menyelimuti tubuh-tubuh itu, menyembuhkan luka dan memulihkan tenaga. Ia berkata pelan bahwa kini ia merasa berbeda. Kekuatan dalam dirinya tumbuh lebih besar daripada sebelumnya. Lina yang berada di dekat Liu menatap kagum dan memuji kemampuan itu. Ia berkata bahwa meski tidak tahu banyak tentang asal kekuatan Liu, ia tahu satu hal, Liu dan Eng telah melalui banyak hal, berjuang sekuat tenaga untuk melindungi semua orang. Mereka adalah sosok luar biasa, dan masa depan akan menghadirkan hal besar bagi mereka berdua. Kemudian Eng bertanya, apakah jarak ke kota itu sangat jauh? Lina menjawab bahwa bukan masalah jarak, tapi yang lebih penting mereka menerima kita atau tidak. Ia menambahkan bahwa setelah kepergian Eng, mereka semua merasa frustasi, bahkan ada juga yang membenci Eng. Eng menatap ke bawah. Lalu Lina berkata bahwa mereka tidak suka jika Eng melantarkannya. Dengan sorot mata tajam, Eng menegaskan bahwa ia akan menjelaskan ini semua pada mereka. Adegan pun berganti. Di dalam sebuah gua yang gelap dan dikelilingi para iblis, tampak seorang prajurit inti merah, salah satu dari 6 pahlawan baru. Ia bernama Leon. Ia tengah bertarung melawan sekelompok makhluk kuat bernama Seven Fin, mencoba merebut inti energi ganda untuk memperkuat timnya. Setelah berhasil, tiba-tiba alat komunikasinya berbunyi. Leon terkejut karena sudah bertahun-tahun tidak ada yang menghubunginya lewat jalur darurat. Ia menjawab panggilan itu dengan nada tegas, menanyakan siapa yang berani memanggilnya dengan kode darurat. Dari seberang terdengar suara berat yang bertanya, apakah ia sudah mendapatkan apa yang dicari. Leon menjawab bahwa misinya sudah selesai, namun menegur sang penelepon karena menggunakan jalur darurat hanya untuk menanyakan hal sepele. Ia menambahkan kalau dirinya sudah sering menjalankan misi seperti ini, dan apakah ia sedikit khawatir padanya. Tapi suara dari seberang langsung menimpali dengan nada dingin. Dylan Van telah tiada. Leon terdiam. Keheningan itu berat dan tajam. Ia terkejut, hampir tak percaya. Suara di seberang melanjutkan bahwa mereka tidak menemukan tubuh Dylan di lokasi pertempuran, dan inti energinya pun telah hilang. Kemungkinan besar diambil oleh iblis itu. Latar belakang kedua iblis itu masih dalam penyelidikan. Karena kini dari 6 pahlawan, hanya 5 yang tersisa. Raja baru bahkan belum mengetahui hal ini, karena ia masih dalam proses menguatkan kekuasaannya. Leon menunduk, rahangnya mengeras. Ia menahan amarah yang mulai meluap. Dengan suara berat, ia mengatakan bahwa siapapun yang menyelidiki organisasi itu, sekarang sebaiknya berhenti, karena ia sendiri yang akan turun tangan. Dari seberang, suara perempuan menjawab dengan lembut, mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa ia memahami perasaan Leon, tapi ia harus tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai hati. Ia memintanya datang agar mereka bisa membicarakan langkah selanjutnya dengan tenang. Mereka juga berduka atas kehilangan Dylan, tapi mereka berjanji akan menemukan orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Leon terdiam, teringat pada masa kecilnya bersama Dylan, 2 sahabat yang tumbuh seperti saudara. Kenangan itu memukul keras di dadanya. Kemarahan dan duka bercampur menjadi satu. Ia berteriak sekuat tenaga, dan dari dalam tubuhnya, gelombang energi besar memancar ke langit, mengguncang udara dan menerangi kegelapan dengan cahaya merah menyala. Adegan berpindah kembali pada Eng, yang kini tengah menggendong Lina sambil melesat cepat. Liu dan Yui juga dibawa dengan hati-hati, tubuh mereka masih lemah. Eng bertanya kepada Liu apakah ia lelah. Namun Liu menjawab dengan senyum tenang bahwa ia baik-baik saja, meski Yui lah yang sebenarnya telah membawa beban paling berat. Ketika Eng menanyakan kondisi Lan, ia menjawab bahwa ia tidak apa-apa. Hanya perlu sedikit waktu untuk beristirahat. Mereka akan segera sampai di tujuan. Lina yang berada di pelukan Eng kemudian berbicara dengan nada serius. Ia berkata bahwa ia khawatir
tim penyelidik kerajaan sudah mulai melacak mereka karena Dylan Van telah dikalahkan dan mungkin sekarang mengincar mereka. Aang mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan. Mereka harus tiba di tempat Aran sebelum malam. Liu yang berada di belakang hanya bisa menatap punggung Aang dalam diam. Ada sesuatu dalam dirinya, rasa kagum, mungkin juga luka, yang sulit ia jelaskan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka tiba di tepi kota kecil yang dikelilingi sungai. Di sanalah Aran tinggal, dan di sanalah takdir baru mereka menanti untuk dimulai. Kita melihat sebuah benteng alami yang melindungi kota itu. Ada lapisan air yang menjadi kunci pertahanan. Siapapun yang ingin memasuki kota harus lebih dulu menembus lapisan air tersebut. Kini, tampaklah Aang bersama timnya yang mulai bergerak maju. Aang mengagumi pemandangan di sekitarnya, dan Lina pun berkata bahwa ketika ia mendengar Aang akan kembali ke kotanya, ia sempat mengira hidup di sana pasti membosankan. Namun setelah tiba, ia tak bisa menutupi kekagumannya. Tempat itu sungguh indah, bahkan membuatnya ingin tinggal lebih lama. Percakapan ringan terus mengalir di antara mereka. Di sisi lain, Liu bertanya kepada Aang dengan nada penasaran, siapa sebenarnya orang yang akan mereka temui. Seorang anggota menjawab bahwa mereka akan bertemu dengan Aran, salah satu dari 6 pahlawan legendaris di masa lalu. Lina pun menimpali bahwa kabar itu memang benar, dan wajah-wajah di kelompok mereka mulai menunjukkan rasa kagum. Liu mengangguk pelan, menyetujui hal itu. Aang lalu menatap Liu dan bertanya dengan nada menggoda apa yang membuatnya terlihat begitu serius, karena dari ekspresinya, tampak ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tak lama kemudian, Liu mendekat pada Aang dan bertanya dengan lembut, siapa sebenarnya dirinya? Lina menoleh sedikit bingung. Aang kemudian menjawab bahwa ia hanyalah rekan satu tim mereka, tak lebih. Liu menghela napas dan menatapnya dalam, lalu berkata bahwa ia tahu itu. Namun, ada banyak hal aneh tentang Aang. Hal-hal yang membuatnya yakin bahwa Aang bukan orang biasa. Ia ingin tahu jati diri sejati Aang, karena banyak rahasia yang tampak terselubung di balik kekuatannya. Liu mengaku bahwa kekuatan yang ia miliki berasal dari entitas ruang, makhluk kuat yang dikenal sebagai Raja Iblis Ruang. Tapi kekuatan yang dimiliki Aang terasa berbeda, bahkan lebih dalam. Ia meyakini kekuatannya sendiri pun muncul karena keterkaitan dengan Aang, dan ia ingin tahu alasan Aang memiliki kekuatan sebesar itu. Suasana menjadi hening. Aang terdiam lama sebelum akhirnya berbicara pelan. Ia berkata bahwa saat ini belum saatnya semua hal itu diungkap. Namun kemudian, dengan nada berat, Aang menatap mereka satu persatu dan mulai membuka rahasia yang selama ini ia simpan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Aang, penguasa kota yang telah runtuh 50 tahun lalu, seorang prajurit terkuat dalam sejarah. Ia tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, namun entah karena alasan apa, setelah 50 tahun, ia melakukan perjalanan waktu, dan kini hidup kembali dalam tubuh ini. Begitu mendengar pengakuan itu, Liu terkejut. Hanya Lina yang masih mampu menatapnya dengan tenang, meski raut wajah mereka tetap menunjukkan keterpukauan. Lan kemudian bertanya dengan ragu, mencoba memastikan apakah Aang benar-benar sosok yang ia sebutkan. Aang menjawab bahwa dirinya pun tidak tahu sepenuhnya bagaimana hal ini terjadi, namun ia akan menceritakan segalanya tentang siapa dirinya dan rahasia besar yang bersemayam di dalam tubuhnya. Aang mulai menjelaskan bahwa 50 tahun lalu dirinya gugur. Namun entah bagaimana ia terlahir kembali dalam tubuh ini, seolah jiwanya berpindah dan bersemayam di wadah baru. Di dalam tubuhnya kini ada keberadaan lain, sesosok Raja Merah, sebuah entitas besar bernama Crimson King, makhluk kuat yang dikenal sebagai Iblis Merah. Mendengar hal itu, semua orang terperanjat. Lina berbisik pelan, mengingat bahwa makhluk-makhluk dari eksistensi dikenal sebagai yang terkuat di antara para Raja Iblis. Liu kemudian bertanya dengan bingung seberapa besar kekuatan yang dimiliki makhluk di dalam tubuh Aang. Aang menjelaskan bahwa makhluk itu adalah salah satu dari 7 Raja Iblis Agung. Namun kini, hanya 5 yang tersisa, karena 2 telah lenyap dalam peperangan terdahulu. Salah satu yang tersisa adalah Raja Iblis Ruang, makhluk yang kekuatannya kini dimiliki Liu, dan makhluk itu juga berasal dari dunia iblis. Semua orang kembali terdiam, tercengang mengetahui bahwa 2 dari mereka memiliki kekuatan yang berasal dari sumber yang sama, sumber yang begitu purba dan berbahaya. Liu memegang dadanya, lalu berkata bahwa ia merasakan sensasi yang aneh, karena iblis itu juga memilihnya. Lina menatap Aang dengan dalam, lalu bertanya dengan suara pelan tapi tegas, apa sebenarnya tujuan dari Iblis Merah dan Iblis Ruang itu? Apakah mereka tidak mencoba menguasai tubuh Aang? Mengapa mereka tetap diam di dalam diri mereka? Aang menunduk sejenak, kemudian menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu sepenuhnya apa yang diinginkan Iblis Merah.
Namun, ia dapat merasakan bahwa makhluk itu ingin berkembang, ingin menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan kekuatan ruang yang dimiliki Liu tampaknya juga terkait dengan rencana besar mereka. Eng menambahkan bahwa jika rencana mereka benar adanya, hal itu bisa menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Ang lalu bercerita bahwa di kehidupan sebelumnya, pencapaian terbesarnya adalah menemukan keberadaan Raja Iblis tersebut dan mengungkap asal-usul para Raja Iblis. Namun, sebelum ia sempat membagikan kebenaran itu kepada dunia, hidupnya berakhir. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali hidup, atau mengapa Iblis Merah memilih dirinya sebagai wadah. Dengan tatapan kosong, Eng menegaskan bahwa ia ingin mencari tahu, ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh penguasa baru dunia ini, dan apakah mereka telah menyadari keberadaan rekan-rekannya saat ini juga. Setelah keheningan panjang, Liu menatap Eng dengan cemas dan bertanya, apakah Eng dan Iblis Merah yang hidup dalam tubuhnya dapat terus berdampingan selamanya? Apakah tidak akan ada saat di mana makhluk itu mencoba mengambil alih tubuhnya? Eng terdiam, lalu berkata dengan nada lirih bahwa ia tidak tahu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan makhluk itu, atau apa yang sedang direncanakannya. Namun satu hal yang pasti, Eng selalu bisa merasakan tatapan makhluk itu dari dalam dirinya, seolah sedang mengamatinya, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang tak seorang pun bisa duga. Sekarang tampaklah tawa itu, lalu semuanya diucapkan dengan lantang. Ia berkata dengan nada tenang, bahwa kini tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Eng menjelaskan kepada semuanya bahwa ia telah menceritakan segalanya karena mereka adalah sahabat, rekan seperjuangan yang telah melewati banyak hal bersamanya. Ia tidak ingin ada lagi hal yang disembunyikan. Apapun yang terdengar di tempat itu kini menjadi bagian dari kebersamaan mereka sendiri. Lan menatapnya sambil berkata bahwa rahasia itu sungguh mengerikan dan jika Yui sampai tahu, mungkin ia sudah bahagia mendengarnya. Ucapan itu mengejutkan banyak orang, tetapi kebenaran sudah tak bisa disangkal. Lan menatap Eng dengan tatapan lembut, mengatakan bahwa siapapun yang berada di dalam dirinya, bahkan jika itu adalah sisi kelam atau iblis dalam dirinya sendiri, ia tidak akan meninggalkannya. Ia menegaskan bahwa ia selalu bersama Eng, dulu, kini, dan selamanya. Lalu muncul Liu yang mengulangi hal yang sama, menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa ia pun akan selalu berada di sisi Eng, apapun yang terjadi. Eng mengangguk dan berterima kasih kepada mereka atas kesetiaan itu. Setelah itu, Eng menatap dan berkata bahwa sudah saatnya mereka pergi menemui Aran. Lina memandang rekan-rekannya, Lan dan Liu, yang kini masih terkejut. Mereka baru menyadari kebenaran besar yang sulit dipercaya. Eng yang mereka kenal ternyata adalah Raja Dunia yang dikagumi banyak orang, dan di dalam tubuhnya juga bersemayam kekuatan iblis terkuat yang pernah ada. Mereka semua masih berusaha mencerna kenyataan luar biasa itu, termasuk Lina yang berpikir bahwa mereka seharusnya diberi waktu untuk menyesuaikan dirinya dari kenyataan baru. Adegan pun beralih, memperlihatkan perjalanan mereka menuju sebuah kota. Ketika tiba di sana, suasana menjadi tegang. Seorang penjaga berdiri di depan gerbang dengan membawa senjata, menghentikan langkah mereka. Ia berkata bahwa para pendatang tidak diperbolehkan masuk ke kota ini. Lina mencoba menjelaskan dengan tenang bahwa mereka tidak memiliki niat buruk, bahwa mereka hanyalah sebuah kelompok yang sedang mencari tempat untuk beristirahat karena beberapa anggota mereka terluka. Ia juga menambahkan bahwa mereka memiliki seorang teman di kota itu, Aran, yang ingin mereka temui. Namun sang penjaga menatap mereka dengan curiga. Ia menuduh mereka sebagai kaum iblis yang menyerupai manusia, makhluk yang datang untuk menipu penduduk kota. Dengan nada tajam, penjaga itu menegaskan bahwa sejak dahulu tidak ada orang luar yang diizinkan masuk, dan hari ini pun aturan itu tidak akan berubah. Mendengar tuduhan itu, Lina menjadi kesal, merasa bahwa mereka sedang diperlakukan tidak adil, begitu pula dengan Lan yang meminta mereka untuk percaya. Tiba-tiba sebuah serangan melesat di hadapan Lan. Ketegangan meningkat ketika sang penjaga mengacungkan senjatanya, memperingatkan mereka agar segera pergi atau bersiap menghadapi serangan. Eng melangkah maju, menatap penjaga itu tanpa rasa takut. Ia meraih senjata yang diarahkan padanya dan dengan mudah mematahkannya hanya dengan satu tangan. Tatapan matanya berubah menjadi kelam dan berkilat seperti mata iblis, membuat sang penjaga gemetar ketakutan. Penjaga itu tergagap, mengatakan bahwa mata seperti itu hanya dimiliki oleh iblis, dan ia yakin bahwa Eng bukanlah manusia biasa. Ia berteriak agar mereka segera meninggalkan tempat itu. Rekan-rekan Eng mencoba menenangkannya, memintanya untuk tidak memperburuk keadaan karena penjaga itu hanyalah seseorang yang menjalankan tugasnya. Namun suasana semakin memanas hingga akhirnya seorang prajurit datang dengan langkah cepat, mengenali aura kuat dari Eng.
Eng menatapnya tajam, dan begitu melihat wajahnya, ia segera mengenalinya. Itu adalah Aran. Aran berjalan mendekat dan menatap tajam ke arah Eng. Ia berkata bahwa dari dalam diri Eng terpancar niat bertarung yang sangat kuat, dan bahwa orang-orang dengan kekuatan seperti itu biasanya sangat berbahaya. Karena itulah, katanya, kota ini tidak mengizinkan orang-orang seperti mereka untuk masuk. Saat itu penjaga berteriak dengan keras, mengumumkan bahwa Tuan Aran telah tiba. Semua orang menunduk hormat, dan penjaga itu bahkan memerintahkan untuk menyingkirkan para pendatang yang disebutnya makhluk tidak layak. Aran hanya terdiam mendengar ucapan kasar itu, sementara Eng berdiri diam, tidak menanggapi. Kemudian Lina melangkah maju, memanggil Aran dengan suara lembut. Aran menoleh, dan keterkejutan jelas terlihat di wajahnya saat menyadari siapa yang memanggilnya. Ia melepaskan topengnya, menampakkan wajah yang sedikit lebih tua, namun masih menyimpan sisa ketampanan masa lalunya. Kemudian, Aran bertanya pada Lina, kenapa ia ke sini? Lina tersenyum dan menjelaskan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk beristirahat sejenak. Ia memohon agar Aran memberi mereka tempat tinggal sementara karena beberapa dari mereka terluka. Aran menatapnya lama, lalu mengangguk dan memerintahkan penjaga agar membuka gerbang. Penjaga itu masih tampak ragu dan berusaha memperingatkan bahwa mungkin mereka membawa bahaya. Namun, Aran berkata dengan tegas bahwa sekalipun di antara mereka ada iblis, ia sendiri akan bertanggung jawab atas segalanya. Mendengar keyakinan itu, penjaga akhirnya patuh. Gerbang besar pun terbuka perlahan, dan mereka semua melangkah masuk ke dalam kota. Sebuah pintu ruangan terbuka, Leon melangkah maju mendekati seorang gadis. Kemudian ia bertanya bahwa ia sekarang di sini. Lalu memohon agar Dylan Van dimaafkan atas segala perkara yang terjadi. Kabar berputar bahwa di antara keenam itu ada dua inti. Salah satunya berinti ungu dan disebut sebagai prajurit ratu ketujuh yang bernama Trina. Ketika Leon mendengar semua itu, ia terdiam, menurunkan sebuah kotak yang kemudian dibuka. Ia membawa dua inti untuk semuanya. 6 pasang inti pahlawan yang kini hadir. Ia kemudian bergegas pergi, kemudian meminta Trina untuk mengirimkan informasi pertempuran Dylan. Trina menghentikan Leon sejenak dan meminta dia mendengarkan. Ada perintah yang datang dari atas, dari Raja Baru, bahwa seseorang harus ikut bersamanya dalam misi ini. Dan saat pertanyaan itu muncul, Leon tercengang. Karena orang yang akan ikut dengannya ternyata bukanlah orang sembarangan. Fledgling akan bergabung, dan ini kali pertamanya ia menjalankan misi bersama seorang manusia. Fledgling kembali, tetapi kini diasapi oleh amarah dan dendam yang berkobar. Bukan pada orang lain, melainkan pada Eng dan Crimson Demon. Dan keinginan untuk menuntut balas itu membakar setiap langkahnya. Demikianlah perjalanan mereka dimulai, menapaki jalan yang memercikan ketegangan di sepanjang jalan, sampai Fledgling, yang tampak tak senang dan menuduh Leon dengan berkata bahwa Leon berjalan seakan-akan tak peduli padanya. Mendengar jawaban itu, Leon berkata bahwa jika bukan karena perintah dari atasannya, ia tidak akan diperlakukan seperti itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan meminta belas kasih dari Demon Lima Ratu yang bahkan tak memandangnya. Leon kemudian menegaskan agar Fledgling tidak menghalangi dan terus berjalan. Fledgling membalas bahwa semua ini harus segera diselesaikan agar tujuan mereka tercapai. Ketegangan memuncak ketika Leon melontarkan kata-kata yang menguji bahwa ia, dengan satu tangan, mampu mengatasi demon 5 sirip seperti Fledgling. Tiba-tiba tubuh Leon terkena serangan dari belakang, membuatnya menjerit kesakitan, dan berkata, berani sekali ia menyerangnya dari belakang. Matanya membelalak kaget penuh amarah. Pada momen berikutnya, Fledgling melesat melewatinya dan menegaskan bahwa perjalanan harus dilanjutkan. Leon tercengang melihat tubuh yang tampak tak bersenjata itu. Ia bertanya-tanya, apakah yang ia lihat tadi hanyalah ilusi? Namun perasaan yang ditinggalkan begitu nyata, sehingga mustahil disebut ilusi tingkat rendah. Ia menyatakan bahwa ia adalah demon 5 sirip dan menuntut pengakuan bahwa kekuatannya berada di tingkat yang berbeda, dan ia mengharapkan dukungan karena api amarah dan dendam yang sama berkobar dalam dirinya, sebuah luka yang pernah menghantam keras hingga mengguncang seluruh dunia. Adegan kemudian bergeser ke kota Aran, di sebuah rumah tempat Yui duduk sambil makan. Ia terpaku dalam pikirannya tentang apa yang harus ia makan terlebih dahulu. Lan yang hadir di sana mengomentari reaksi yang sudah ia perkirakan akan muncul. Di luar, Lina, Aran, dan Eng berdiri saling berhadapan. Eng dan berusaha menjelaskan kepada Aran bagaimana perjalanan waktu itu terjadi, serta semua rekan-rekannya yang bersama mereka kini terancam, sehingga mereka membutuhkan bantuan agar tim mereka
bisa menjadi lebih kuat. Mereka terdiam sejenak, kemudian Aran menyerang Eng dengan pukulan beringas. Eng kemudian terjatuh. Lina berusaha menghentikannya, lalu ia terdiam. Tiba-tiba tangan Lina gemetar ketakutan. Namun Aran tak tergoyahkan. Ia menghajar Eng habis-habisan sambil meluapkan kepedihan yang lama terpendam. Ketika Eng menentang nasihat semua orang dan memasuki stele Raja Purba saat kepergiannya, keputusan itu menyebabkan bertahun-tahun penderitaan dan membuat mereka kehilangan begitu banyak rekan. Semua itu karena tindakan Eng yang dianggap salah. Anggota tim Eng mendengar teriakan itu dan berlari mendekat. Aran yang kini lebih tenang menegur Eng, mengatakan bahwa karena keputusan yang salah itu banyak dari mereka yang gugur, tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Dan semua ini terjadi akibat tindakannya. Apakah itu yang kau inginkan? Tanyanya. Eng gemetar dan menerima semua tuduhan itu. Ia memohon agar Aran mau bergabung kembali, berjanji akan menebus kesalahan itu 1000 kali lipat dalam hidup ini, dan bertekad melakukan apapun demi penebusan. Aran terdiam dan meneteskan air mata, bersedih mendengar ucapan itu. Di sampingnya, seorang wanita paruh baya memanggil Aran dengan sebutan sayang. Remaja itu bertanya siapa mereka dan menuntut agar mereka pergi karena ayahnya tidak menyukainya. Di tengah kekacauan itu, Lina terus berusaha menengahi dan berkata bahwa harapan persatuan tim masih mungkin dicapai. Suasana perlahan mereda, dengan suara yang berat namun lembut, ia menatap Eng dan berkata bahwa dirinya bukan lagi Aran yang dulu dikenal. Ia mengakui telah meninggalkan jati dirinya di masa lalu, datang ke kota ini untuk memulai kehidupan baru. Disinilah ia menikah dengan seseorang yang sangat ia cintai, membangun rumah tangga sederhana, dan kini ia memiliki keluarga yang begitu ia hargai. Aran mengaku tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi kakak bagi Eng seperti dulu. Ia berkata, dengan segala daya yang tersisa, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi keluarganya dan kota yang kini ia cintai. Dengan nada penuh penyesalan, Aran memohon agar Eng memaafkannya karena tidak mampu membantu mewujudkan ambisinya dan karena selama ini ia telah menganggap remeh perjuangan Eng. Adegan itu pun berakhir, membawa kita kembali ke rumah Aran. Di sana suasana berubah lebih ringan. Yui terlihat sedang menggoda seorang anak kecil dengan nada bercanda, mengatakan bahwa adik kecilnya tidak perlu terlalu khawatir karena mereka tidak ingin mencari masalah di tempat ini. Namun sang anak tampak tersipu malu, tubuhnya bergetar karena campuran gugup dan bingung. Ia akhirnya menjawab lirih bahwa ia tahu mereka tidak akan pernah menyakitinya. Sebelum suasana sempat mencair, Lan datang dengan sikap seperti pelindung sejati dan berkata kepada anak itu bahwa mereka adalah orang-orang baik yang justru memiliki keahlian dalam melindungi manusia dan menyingkirkan makhluk jahat yang mengancam kota ini. Mendengar itu, anak kecil itu hanya bisa mengangguk meski wajahnya semakin bingung dan takut. Ia bergumam dalam hati, tak mengerti apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Adegan berganti. Kini kamera seolah bergerak menuju dapur, di mana seorang perempuan tampak sibuk memasak. Mereka sedang berbincang hangat sambil bercanda ringan. Istri Aran tampak ceria, berbicara tentang suaminya, Aran, kepada tamu-tamu yang hadir. Ia mengaku merasa gugup karena sudah lama sekali mereka tidak menerima tamu dari luar. Ia menceritakan bahwa kota ini jarang sekali menyambut pendatang, bahkan banyak warga yang masih menolak kehadiran orang luar. Karena itu, ketika mereka pertama kali melihat rombongan Eng datang, perasaan canggung dan sedikit ketidaksopanan sempat muncul. Ia dengan tulus meminta maaf atas sikap mereka yang mungkin kurang ramah. Liu, dengan tenang, membalas bahwa mereka sepenuhnya memahami keadaan itu. Lagi pula, merekalah yang datang secara tiba-tiba dan mungkin telah membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ia juga merasa perlu meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan tanpa sengaja. Lina menimpali dengan lembut, mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih karena telah diizinkan untuk tinggal di kota ini. Mendengar hal itu, sang istri tertawa kecil. Rasa tegang di antara mereka pun menghilang. Ia berkata bahwa semua tamu kini dianggap bagian dari keluarga besar mereka. Mereka kemudian melanjutkan makan malam bersama. Sementara itu, di tengah lapangan rumput hijau, Eng tampak termenung, memikirkan sesuatu. Mungkin hanya lelah setelah perjalanan panjang. Lalu, Aran datang menghampiri Eng. Tatapannya berubah lembut, namun penuh makna. Ketika ia menyebut nama Eng, ada sedikit kilatan dalam matanya. Seolah masa lalu yang lama terkubur mendadak muncul kembali. Aran yang memperhatikan dari jauh tampak terkejut. Ia berbicara dalam hati, mengakui pada dirinya sendiri bahwa orang di depannya memang benar adalah raja mereka dahulu.
Ia masih teringat bagaimana ia sempat ragu ketika pertama kali mendengar bahwa Eng berada di sini, hidup dalam tubuh baru karena perjalanan waktu. Ia mengaku sempat bingung dan bahkan bereaksi berlebihan ketika pertama kali bertemu. Namun kini, dengan penuh kesadaran, Aran menundukkan kepala dan berlutut di hadapan Eng. Ia menyatakan dengan hormat bahwa dirinya adalah bawahan sang raja lama dan memberi salam penghormatan penuh. Akhirnya, terlihat Aran duduk di samping Eng. Dengan nada lembut, ia berkata bahwa ketika dulu ia terluka parah, kota inilah yang menyelamatkannya. Tempat ini bukan hanya rumah baru baginya, tapi juga tempat di mana ia belajar arti keluarga dan kedamaian sejati. Aku sudah kehilangan harapan bahwa hidupku akan terselamatkan, hingga seorang gadis baik hati membawaku ke rumahnya dan merawatku dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah menanyai masa laluku, hanya hadir dan memberikan ketenangan di sisiku. Waktu berjalan, dan di antara kami muncul perasaan yang tak bisa diabaikan. Kami memutuskan untuk menikah, dan aku bersedia menyerahkan segalanya demi dia. Yang aku inginkan hanyalah menjadi pendampingnya, seseorang yang bisa melindunginya, dan aku pun bersumpah akan melindungi kota tempat aku tinggal. Tak lama kemudian, kami dikaruniai seorang anak, yang menjadi harta paling berharga dalam hidupku, sosok yang menambah arti dalam perjalanan kami, dan yang ingin aku jaga sepenuh hati. Mendengar hal ini, Eng berkata kepadaku bahwa ia sudah lebih dari cukup untukku, dan ia senang melihatku menjalani kehidupan yang tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Ia menekankan bahwa sebagai seorang raja, tugasnya adalah menciptakan kehidupan seperti ini bagi orang-orang lain, agar mereka bisa hidup dengan tenang. Ia tak bisa meninggalkan tanggung jawab itu, karena semua orang di sekitarnya harus dijaga, dan itulah yang membuatnya tetap bertahan sebagai raja. Eng kemudian menjelaskan bahwa selama ini ia berhadapan dengan banyak kesulitan karena ingin memahami rahasia di balik bencana yang terus muncul dari dalam. Ia menyadari bahwa ilusi tentang keselamatan hanyalah penipuan diri sendiri. Jika raja sejati tetap tinggal di dalam diri kita tanpa diungkap kebenarannya, maka kita akan terus menghadapi kesulitan dan tantangan yang tiada akhir. Saat kekuatannya berkurang, ancaman akan kembali muncul, dan siklus krisis pun dimulai lagi, seperti yang pernah terjadi sebelum ia hadir. Mendengar penjelasan Eng, ia menyadari bahwa pada masa itu, semua tugas dan tanggung jawab yang ada telah diatur dengan baik, dan pihak yang semula menimbulkan masalah kini berada di bawah kendali kami. Kami memiliki keunggulan dan kemenangan pun terasa nyata, namun semuanya tetap memerlukan pengawasan dan kesadaran penuh agar tidak tergelincir. Aran meminta maaf karena tak bisa langsung mengungkapkan motif sebenarnya, dan menekankan bahwa meski berbagai masalah ada di sekeliling, akar persoalan harus diselesaikan dengan tepat. Ia adalah raja yang memahami hal itu dan menegaskan kepada kami bahwa penyelesaian dari sumber masalah adalah jalan terbaik. Aku pun merasa cukup untuk menyerahkan segala urusan padanya. Sementara itu, rasa penasaran tentang siapa raja baru yang akan memimpin manusia dan bagaimana ia akan membawa perubahan terus mengusikku. Dari pengalaman bertarung bersamanya, aku mengetahui bahwa ada 6 pejuang baru, dan raja baru ini memiliki kekuatan yang luar biasa, hampir tak terkalahkan, sehingga menentangnya hampir mustahil. Aran berteriak, saat raja baru menunjukkan kekuatannya, ia sudah menyaksikan betapa dahsyat wujudnya. Ia merasakan kekuatan yang sungguh luar biasa. Eng kemudian tersenyum, berkata bahwa apapun yang terjadi, aku akan bertemu dengannya. Dengan wajah penuh tekad, Eng berkata, bagaimanapun juga akan kulepaskan semua kekuatan ini. Aran sontak kaget mendengar ucapan Eng. Di tengah adegan itu, suasana rumah Aran tampak tenang. Istri Aran membawa hidangan untuk semua orang. Aran menerima dengan rasa hangat dan penuh terima kasih. Namun, di balik ketenangan itu, pedang Crimson Demon bergetar hebat. Seketika pedang itu terpasang di tangan Eng sebagai mekanisme pertahanan, menandakan ancaman serangan yang akan datang. Tiba-tiba, pedang itu berbicara, mengatakan bahwa ada yang mendekat. Semua orang panik, bertanya apa yang sedang terjadi. Seekor burung terbang mendekat ke arah rumah Aran, menyerang rumah tempatnya berkumpul, dan menciptakan ledakan besar. Semua orang berhasil keluar, berdiri tegar di hadapan ancaman yang membayangi. Eng memantapkan diri untuk menghadapi siapapun yang berani menggoyahkan ketenangan yang telah mereka perjuangkan. Pria itu berkata pada Eng, benar dugaan bahwa Eng bersembunyi di sini. Ia menambahkan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan dirinya dengan menggunakan pikiran burung yang melintas. Eng terdiam menatap ke depan dengan bingung. Sementara Lion masih terdiam di tanah, lalu berkata bahwa benar dialah orang yang mengalahkan Dylan. 3 jam sebelumnya, kisah lain bergulir.
Lion tengah berbicara dengan Fledgling, menjelaskan alasan mengapa ia dibawa ke tempat di mana Dylan menghembuskan napas terakhirnya. Setelah mendengar penuturan itu, Fledgling menjawab dengan tenang bahwa ia bermaksud menemukan orang-orang yang pernah mengalahkan Dylan. Karena tempat ini diyakininya menyimpan petunjuk penting. Dengan suara yang datar namun penuh makna, Leon bertanya mengapa Fledgling mau repot mengurusi urusan ini, apa alasan dibalik keterlibatannya. Pertanyaan itu memantik kenangan lama dalam diri Fledgling tentang seseorang bernama Little Bean. Ia pun mengakui bahwa meskipun perkara ini bersifat pribadi dan bukan tanggung jawab siapapun, ia sendiri tengah mencari seseorang dan telah meninggalkan tanda di tempat itu. Jika takdir mempertemukan mereka, ia merasa orang yang sedang ia cari mungkin adalah orang yang sama dengan sosok yang mengalahkan Dylan. Karena itulah ia memilih bekerja sama, sebab ada alasan tersembunyi di balik perintah yang ia jalankan. Lion menegaskan bahwa Fledgling pasti memiliki cara untuk menemukan mereka yang menjadi penyebab akhir perjalanan Dylan. Ia menuntut penjelasan, menyindir bahwa semua ini mungkin hanya buang waktu. Mata Leon membelalak kaget, namun Fledgling menenangkan suasana, berkata agar mereka tetap fokus karena saat ini mereka sedang mencari jejak. Pada saat itu, seekor burung kecil datang dan hinggap di tangannya. Seperti hendak menyampaikan pesan, Fledgling menatapnya dengan penuh pengertian, dan burung itu berkicau lirih dengan nada yang hanya dimengerti olehnya yang peka terhadap bahasa alam. Dari kicauan itu, Fledgling menafsirkan bahwa ada 4 orang yang terluka parah dan bahwa wujud humanoid dari proses perubahan dahsyat itu pernah hadir di sana, lalu bergerak menjauh ke arah tertentu. Leon terkejut. Suaranya meninggi saat menuntut agar burung itu menunjukkan kemana arah yang dimaksud, dan burung kecil itu pun terbang memimpin jalan. Tanpa ragu, Leon dan Fledgling segera mengejar. Dari sana, pandangan berpindah ke tempat di mana Aang bersama timnya berada. Lion menyudutkan mereka sebagai prajurit manusia yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa yang menimpa Dylan. Tatapan Lion tajam menyiratkan tuduhan bahwa Aang adalah pelakunya. Namun Fledgling memperhatikan sesuatu yang berbeda. Pada lengan kanan Aang tampak aura asing yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Ia menyatakan kecurigaan itu, dan Aang yang berbalut zirah menoleh. Seketika aura pedang merah menyeruak, seolah pedang itu mengenali dan merespons kehadiran yang mengancamnya. Dalam keheningan batin, pedang merah itu berbisik tentang kekuatan luar biasa 2 sosok di hadapan mereka. Menyebut bahwa Leon jauh lebih kuat dari Dylan, sementara yang berambut ungu itu tampak lemah, namun kekuatannya luar biasa. Namun kekuatan paling menggetarkan yang kini terasa justru berasal dari Fledgling sendiri, menaik ke tingkat bahaya yang baru dan memancarkan tekanan yang luar biasa. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, Leon melancarkan serangan ke arah Aang, menegaskan bahwa kini ia yakin Aang adalah orang yang telah membuat Dylan gugur. Serangan itu mengamuk dengan tenaga luar biasa, menciptakan gelombang energi yang membuat rekan-rekan Aang terdorong mundur. Namun Aang, berkat zirah pelindung dan kekuatan pedang setan merah yang menyelimutinya, berhasil menahan serangan itu. Ia melepaskan wujud demonisasi humanoidnya, dan pemandangan itu justru membuat Leon semakin marah. Tatapan matanya membara, penuh keyakinan bahwa Aang lah yang selama ini ia cari. Ia menyuarakan keyakinan itu dengan nada yang menggema, menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap. Aang melangkah mundur, mencoba menahan diri. Namun Leon bersikeras, suaranya tegas dan dingin, menyatakan bahwa ia akan memastikan kebenaran itu dan memberi hukuman setimpal kepada siapapun yang bertanggung jawab atas penderitaan itu. Sebuah janji balasan yang mengguncang udara di sekitar mereka, menandai bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aang menggertakkan gigi, di dalam benaknya bergolak pemikiran bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ia dapat merasakan kekuatan yang meluap-luap di sekitarnya, bahkan mungkin lebih besar dari yang dimilikinya sendiri. Ia mulai berpikir, mungkinkah sosok di depannya juga mampu memasuki bentuk iblis? Jika benar, maka kekuatannya pasti meningkat berkali lipat. Liu berteriak panik. Tak lama kemudian, Lina melangkah maju dan menjelaskan dengan tegas bahwa orang itu bukan sembarang lawan. Ia adalah salah satu dari 6 pahlawan baru, Singa Merah. Mendengar itu, semua orang yang berada di sana tertegun, terkejut dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Di sisi lain, Aran tampak gelisah, berpikir keras apakah ia harus tetap di tempat itu atau segera membantu Aang. Dalam hatinya, ia sadar bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, ia tak mungkin bisa berbuat banyak. Ia bahkan ragu apakah kehadirannya bisa membantu atau justru memperburuk keadaan. Sementara itu, Yui, Lan, dan Liu. Mereka semua mulai berubah ke dalam bentuk humanoid, bersiap menghadapi ancaman besar di hadapannya.
Mereka berdiri tegak, siap melindungi satu sama lain. Lina pun mengumumkan bahwa ia juga siap bertempur. Namun, Eng segera menatapnya dan berkata agar Lina membawa Aran serta keluarganya pergi secepatnya, menjauh dari bahaya. Lina sempat menolak, menyadari siapa yang sedang mereka hadapi. Singa Merah, salah satu dari 6 pahlawan baru yang paling menakutkan. Eng berteriak ada makhluk tingkat tinggi, seorang demon yang luar biasa berbahaya. Ia memperingatkan Lina agar berhati-hati, karena setiap kali makhluk tingkat tinggi muncul, ia tidak pernah datang sendirian. Inti kekuatannya menarik banyak demon berperingkat rendah di sekitarnya, membentuk lautan ancaman. Itu berarti yang mereka hadapi bukan hanya satu lawan, melainkan ribuan makhluk yang siap menyerang kapan saja. Namun Lina menatapnya tegas dan mengulang perintahnya agar Aran segera membawa keluarganya pergi. Ia bergegas membawa mereka menjauh dari medan pertempuran, sementara Eng dan 4 rekannya tetap di tempat, bersiap menghadapi lawan yang luar biasa kuat. Mereka melompat maju, menyerang dari atas dengan kecepatan dan kekuatan penuh. Pertempuran pun meledak, menciptakan benturan energi yang mengguncang udara. Liu yang menyaksikan itu berpikir bahwa kecepatan reaksi Leon sungguh luar biasa, lebih cepat dari yang bisa ia perkirakan. Ia mulai curiga bahwa Singa Merah bukanlah prajurit dengan inti merah seperti yang diduga, melainkan memiliki inti biru, tanda kekuatan di atas rata-rata. Namun serangan mereka tampak tak memberi pengaruh berarti. Sosok lawan itu tetap berdiri kokoh. Di sisi lain, Fledgling hanya tersenyum dingin sambil berkata bahwa ia menyesal telah mengganggu jamuan malam yang menyenangkan, tapi kini semuanya sudah terjadi. Ia memutuskan untuk memanfaatkan jamuan itu sebaik mungkin, lalu mulai bergerak dengan niat yang jelas. Suasana semakin tegang. Eng mulai bergerak cepat, meluncur ke depan untuk menyerang Fledgling. Dalam hatinya, ia mendengar suara demon yang memperingatkannya agar berhati-hati. Aura dari makhluk itu sangat tinggi, berbahaya, dan tidak mudah dihadapi. Pertempuran pun memanas. Mereka menyerang bersama, terus melawan serangan demi serangan tanpa henti. Sementara itu, Liu berteriak agar semua terus menyerang, jangan beri lawan kesempatan untuk bernapas. Ia berpikir bahwa meski lawan mereka termasuk salah satu dari 6 pahlawan baru, mereka berempat seharusnya bisa menekannya bersama-sama. Ia lalu memusatkan perhatian pada Fledgling, menyimpulkan bahwa ia harus segera membantu Eng menghadapi demon itu. Lan menghentak tanah hingga retak, terus menyerang dengan tinju beruntun, mencoba menembus pertahanan lawan. Namun pertahanan Singa Merah terlalu kuat, membuat semua serangannya seolah sia-sia. Ia sadar bahwa kekuatan fisik dan pertahanan lawannya jauh melampaui dirinya, mungkin setara dengan prajurit berinti kuning. Saat Leon berhasil menghindari semua serangan itu, Yui pun ikut bertindak, menyerang dengan kecepatan tinggi, datang dari depan lalu menghilang di belakang, menggunakan kecepatannya untuk mencari celah. Namun Leon mampu melihat setiap gerakannya dengan mudah, membuat Yui terkejut dan mulai bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana mungkin seseorang bisa membaca pergerakannya seperti itu? Apakah dia benar-benar seorang prajurit berinti merah, tapi ia memiliki kecepatan seperti inti biru? Saat itulah Liu bergerak cepat, ia berpikir bahwa kekuatan yang dimiliki salah satu dari 6 pahlawan baru ini benar-benar menakutkan. Namun, ia menegaskan dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan Leon mendapat kesempatan untuk menyerang balik. Dengan tekad penuh, ia melompat maju. Kemudian, semuanya menjadi jelas. Ia merasa bahwa ini ada yang salah. Sebuah serangan terus berkelebat mewarnai area tersebut. Eng menatap ke atas, bingung dengan apa yang terjadi. Dengan nada yang mengancam, Eng berkata, jika ia tidak mau bergerak, maka ia yang akan melakukannya. Kaki Eng menghentak tanah, melesat maju ke depan dengan kecepatan penuh. Eng seketika terdiam, ia menyadari bahwa kehadiran makhluk itu menghilang. Tiba-tiba ia muncul kembali, lalu tertawa dan berkata, ia semakin buruk jika bertarung melawan Eng. Kemudian ia menghilang lagi. Eng membuka mata lebar dan terkejut. Dalam sekejap, Fledgling muncul di belakang Eng dan menyerang. Eng segera merasakannya. Ia tahu, kecepatannya benar-benar luar biasa. Refleksnya, Eng melompat mundur. Fledgling tertawa, lalu berkata bahwa Eng memang cepat, tetapi belum secepat dirinya. Eng menatapnya tajam. Ia menjawab, jika begitu, mereka akan bertarung dalam kecepatan. Saat itu juga, energi besar terpancar dari tubuh Eng. Aura itu bergetar hebat. Kecepatannya meningkat jauh melampaui sebelumnya. Ia melesat menuju Fledgling. Di saat bersamaan, Eng membuat cloning multiple lightning. Kekuatan yang mereka gunakan memperkuat serangan Eng. Semua menyerang Fledgling secara bersamaan. Akhirnya, Eng berhasil mendekat. Ia menatap lawannya dan berkata bahwa ia telah menangkapnya. Tangan Eng menembus tubuh lawan. Ia tertawa,
memuji serangan itu sebagai sesuatu yang mengesankan. Namun, sesaat kemudian, seseorang muncul di belakang Eng. Ia berkata dengan nada dingin bahwa Eng tampaknya telah memilih orang yang salah. Eng terkejut. Ia berbalik dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Orang yang ia serang ternyata bukan musuh, melainkan Liu. Liu menatap Eng dengan mata penuh luka. Dengan suara lemah, ia bertanya mengapa Eng melakukan hal itu. Tangannya gemetar, tubuhnya tampak lemah dan terluka. Eng terdiam. Ia tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Dalam hati, ia bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam pikirannya, Crimson Demon Sword berbicara lirih. Ia meminta agar Eng memperhatikan dengan saksama, karena sebagian dari apa yang mereka lihat hanyalah ilusi. Eng tersadar. Ia menatap ke depan dan menemukan bahwa tidak ada apapun di sana dan tidak ada musuh. Semuanya hanyalah bayangan semu. Di sisi lain, Leon menatap lawannya. Mereka semua tampak kelelahan. Mereka baru saja menciptakan formasi penyerangan yang sangat kuat. Liu terkejut, berkata bahwa Leon menghilang dari pandangan. Kabut ungu menyelimuti tempat itu. Beberapa saat kemudian, semua orang menyadari bahwa apa yang mereka hadapi hanyalah ilusi. Fledgling muncul kembali sambil tertawa kecil. Ia berkata bahwa mereka ternyata hanya berhadapan dengan salah satu klonnya. Ia mengaku sempat terganggu oleh permainan itu. Liu terdiam. Dalam hatinya, ia tahu sejak awal ada yang aneh. Ia menyadari bahwa apa yang mereka lawan tidak benar-benar nyata. Yue pun sadar. Ia berkata bahwa musuh yang mereka hadapi tidak pernah ada. Lan, yang masih bingung, bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Ia benar-benar merasakan bahwa lawan itu nyata. Eng menjelaskan bahwa ketika sebuah ilusi mencapai tingkat tertentu, batas antara kenyataan dan bayangan akan menghilang. Pada level itu, ilusi terasa seolah benar-benar nyata. Eng menyimpulkan bahwa mereka sedang berhadapan dengan demon ilusi tingkat tinggi. Makhluk seperti itu sangat berbahaya dan tidak boleh diremehkan. Eng kemudian bertanya di mana Leon berada. Fledgling menjawab dengan nada sinis. Ia berkata bahwa Leon telah pergi ke kota tempat Eng mengirim Lina dan Aran. Ia berniat menghancurkan keluarga itu. Kabar itu membuat mereka semua terkejut. Fledgling menambahkan bahwa sejak awal ia telah memberitahu Leon agar tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Suasana menjadi tegang. Aura Eng dan Liu mulai bergetar kuat. Fledgling memandang mereka dan berkata bahwa pada saat itu ia merasakan aura yang sama dari keduanya. Liu bertanya dengan nada bingung, aura apa yang ia maksud? Fledgling tersenyum samar dan mengingat kembali hari itu. Aura itu sama seperti yang ia rasakan di arena, aura yang pernah mengalahkan Little Bean. Wajah Fledgling berubah. Ia menatap mereka semua dengan mata penuh dendam. Suaranya bergetar menahan amarah. Ia berkata bahwa ia datang untuk membalas. Kali ini, ia tidak akan menahan diri sedikit pun. Pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Adegan pun bergeser, menampilkan pemandangan kota yang ramai. Namun suasana tiba-tiba berubah. Orang-orang di sana tampak kebingungan. Mereka saling bertanya, entah kenapa tanah bergetar begitu hebat. Seseorang berseru, apakah ini pertanda akan terjadi gempa bumi? Getaran makin kuat, dan seketika seluruh kota dilanda kepanikan. Di tengah kekacauan itu, tampak Aran bersama keluarganya bergegas pulang. Ia meminta seluruh anggota keluarganya untuk segera masuk ke dalam rumah. Ia sendiri memutuskan untuk keluar, menghadapi bahaya apapun yang mungkin datang. Mendengar hal itu, istrinya menatap dengan cemas dan berkata agar suaminya berhati-hati. Tak jauh dari situ, anak mereka berkata dengan polos bahwa ia percaya ayahnya akan baik-baik saja, karena ia sendiri akan berusaha melindungi ibunya. Aran menatap Lina, lalu berkata bahwa mereka berdua harus segera menuju ke tembok kota. Mereka perlu memeriksa dari arah mana bahaya itu datang. Sesampainya di sana, para penjaga tampak gemetar. Wajah mereka pucat, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara bergetar bahwa belum pernah sekalipun mereka menghadapi situasi seperti ini. Saat itu, Aran tiba di hadapannya dan bertanya dengan nada tegas mengapa mereka hanya berdiri diam, meminta laporan situasi dengan segera. Penjaga itu menunjuk ke arah depan dengan gugup, memanggil Aran dan memintanya melihat. Saat Aran mengarahkan pandangannya, matanya terbelalak. Di depan sana, di balik kabut dan debu, tampak ribuan makhluk iblis datang menyerbu. Jumlah mereka begitu banyak hingga membentuk lautan kegelapan yang bergerak cepat ke arah kota. Aran terkejut melihat kekuatan sebesar itu, sementara Lina yang berdiri di sisinya segera mengenali apa yang terjadi. Ia berkata dengan nada tegang bahwa ini adalah gelombang iblis. Aran menjawab dengan wajah serius bahwa selama hidupnya, ia belum pernah melihat gelombang sebesar ini mendekati kota. Kali ini bukan sekadar serangan biasa. Di antara mereka terdapat iblis tingkat tinggi yang kekuatannya berlipat ganda.
Itu berarti kekuatan gelombang kali ini sangat luar biasa. Lalu Aran menjelaskan posisi geografis kota mereka. Kota ini dibangun di tepi perairan, sehingga setengah wilayahnya tergenang air dan dikelilingi benteng alam. Dari arah air, serangan hampir mustahil datang. Di sisi lain, hutan lebat menjadi pelindung alami yang membuat musuh sulit mendekat. Karena itulah selama ini tidak ada satupun makhluk jahat yang berani mendekat. Namun hari ini, kenyataan berubah. Ribuan makhluk kegelapan datang menyerbu sekaligus, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Lina menatap ke depan dan berkata bahwa semua ini pasti ulah dua orang yang tidak bertanggung jawab itu. Mungkin karena mereka, atau karena iblis yang mereka bantu, seluruh kekuatan kegelapan kini berkumpul di sini. Tiba-tiba, dari langit, muncul sosok kuat yang melesat turun melewati tembok kota, langsung menuju ke arah pasukan iblis. Aran dan Lina menatap dengan terkejut, bertanya-tanya siapa gerangan sosok itu. Saat sosok itu tampak jelas, Aran dan Lina sontak kaget. Aran mengenalinya. Itu adalah Red Lion, salah satu dari 6 pahlawan baru. Namun keheranan berubah menjadi kecemasan. Sosok Red Lion justru berdiri di sisi para iblis, seolah berpihak pada mereka. Lina terdiam sesaat lalu berkata bahwa para pahlawan baru ternyata bekerja sama secara diam-diam dengan iblis. Itu berarti raja baru mereka pun terlibat. Ia yakin kini mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka datang untuk mengakhiri segalanya. Red Lion menatap dingin dan berkata bahwa semuanya benar. Mereka yang jatuh bukan lagi bagian dari dunia ini. Aran menggertakkan giginya, suaranya bergetar oleh semangat dan kemarahan. Baiklah, katanya tegas, hari ini akan menjadi penentuan. Di tempat ini akan ditentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akan tumbang. Ia tidak akan mundur, tidak akan menyerah. Aran lalu mulai melepaskan kekuatannya. Energi besar menyelimuti udara, mengguncang tanah di sekitarnya. Sementara itu, di sisi lain, Liu merasakan bahwa perasaan ini adalah gelombang iblis. Eng berkata pada mereka untuk bergerak cepat melindungi Aran dan Lina. Mereka menyadari bahwa jumlah iblis terus bertambah di luar dinding pertahanan, dan mereka harus segera membantu. Eng menatap rekan-rekannya dan berkata bahwa ia akan menghadapi makhluk itu sendiri. Ia meminta mereka pergi dan menjaga kota. Liu bertanya pada Eng, bagaimana dengan dirinya sendiri? Makhluk ini memiliki ilusi yang sangat tinggi. Suasana menjadi hening sesaat. Angin berhembus membawa hawa dingin yang menegangkan. Semua menyadari bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Eng berdiri sendirian, menatap makhluk yang begitu kuat di hadapannya. Namun kali ini, ia tidak gentar. Disinilah ia mulai memahami situasi yang sebenarnya. Teman-temannya mengatakan bahwa mereka harus pergi ke tempat itu. Mereka pun mulai bergerak menuju kota. Namun, sebelum sempat mereka pergi, mereka melihat sosok iblis dengan senyum mengerikan, seolah menikmati penderitaan yang akan datang. Iblis itu menatap mereka tajam, seakan berkata bahwa mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Eng menghentakkan kakinya. Saat itulah Eng melesat cepat, menatap iblis itu dengan tatapan tenang, namun penuh tekad. Ia berkata dengan nada berat, serahkan saja iblis ini padaku. Begitu kata-kata itu terucap, Eng melangkah maju. Dalam sekejap, serangan dahsyat dilepaskan dari tubuhnya, menghantam dengan kekuatan luar biasa. Namun anehnya, iblis itu tidak terluka sedikit pun. Iblis itu tersenyum sinis, seolah serangan Eng tidak ada artinya. Gelombang ungu menyebar luas di sisi area. Eng menatap dengan tatapan waspada, menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Kegelapan menyelimuti seluruh tempat itu, dan Eng menyadari dirinya telah masuk ke suatu ruang aneh. Ia bertanya-tanya, apakah ini ruang nyata atau hanya ilusi? Dalam keheningan itu, 3 cahaya muncul di hadapannya, dan di dalamnya ia dapat melihat Liu, Yui, dan Lan. Liu tampak tersesat di dalam hutan lebat, kebingungan, dan tidak mengerti di mana ia berada. Sementara Yui berada di tempat yang seluruhnya dipenuhi air, namun anehnya ia bisa berjalan di atas permukaan tanpa tenggelam. Di sisi lain, Lan terjebak di dataran tandus yang kering dan sunyi, tanpa tanda kehidupan. Mereka semua terpisah, terjebak dalam dunia yang berbeda-beda. Eng mulai memahami bahwa ini bukan dunia nyata. Semua orang berada di dalam ruang ilusi yang luar biasa kuat. Ia berpikir, hanya iblis kelas tinggi yang mampu menciptakan ilusi sekuat ini. Kemungkinan besar, salah satu dari 7 iblis tertinggi. Ia menyadari bahwa musuh di hadapannya bukanlah iblis biasa. Tak lama, iblis itu muncul kembali di belakang Eng, tersenyum puas. Ia berkata bahwa ia ingin menyaksikan bagaimana rekan-rekan Eng akan berjuang di depan matanya, perlahan kehilangan harapan. Saat itu, tubuh iblis mulai berubah, memperlihatkan wujud aslinya yang jauh lebih mengerikan. Di layar dunia ilusi itu, namanya muncul iblis Superfin, atau Fledgling, iblis di atas kelas 7 fin biasa. Iblis itu berkata dengan nada mengejek bahwa ia senang bermain dengan lawan yang cukup kuat untuk melawannya,
namun tidak cukup kuat untuk bertahan. Ia berkata dengan tenang bahwa Eng dan rekan-rekannya tidak akan gugur seketika, melainkan perlahan, satu persatu, dengan penderitaan panjang. Eng tidak tinggal diam. Ia melepaskan kekuatan petir pada iblis tersebut, kabut ungu berputar di sekitarnya, menimbulkan getaran hebat. Ia melancarkan serangan, namun iblis itu hanya tertawa. Tubuhnya bergetar sejenak, lalu pulih seketika, seolah tidak terjadi apa-apa. Iblis itu berkata bahwa Eng boleh melakukan serangan sekuat apapun, tapi itu semua tidak akan berarti apa-apa. Di dunia ilusi ini, dialah penguasanya, bahkan waktu pun berada di bawah kendalinya. Eng menatapnya dingin, lalu bergumam bahwa benar, ini semua hanyalah ilusi. Menyerang iblis itu hanya akan membuang tenaga. Dari kejauhan, iblis itu yang memperhatikan berkata bahwa Eng cukup cerdas untuk menahan kekuatannya, sebab di dunia ini tidak ada yang nyata untuk diserang. Iblis itu menambahkan dengan nada kesal bahwa ia selalu membenci dunia ilusi, karena semuanya hanyalah kebohongan. Iblis itu kemudian berkata dengan nada santai bahwa Eng ternyata lebih tenang dari yang ia perkirakan. Ia menyimpulkan bahwa Eng pasti sudah melalui banyak pertempuran berat. Ia berkata bahwa hanya orang bodoh yang akan berusaha melawannya secara langsung di dalam domain ilusinya. Kemudian iblis itu menatap Eng dan berkata bahwa seperti yang ia katakan sebelumnya, di sini ia dapat mengendalikan waktu. Ia menawarkan kepada Eng untuk melihat sendiri bagaimana keadaan rekan-rekannya setelah 2 hari berlalu di dalam dunia ilusi ini. Mendengar itu, Eng terkejut. Ia segera melihat Liu yang melayang di udara. Di baliknya, ia menyaksikan Liu yang kini terlihat sangat lemah. 2 hari penuh ia terjebak di dalam hutan tanpa henti, terus berjuang melawan serangan lonceng-lonceng ilusi yang tak pernah berhenti menyerangnya. Tubuhnya penuh luka, namun ia tetap bertahan. Meski setiap kali berhasil mengalahkan satu serangan, semuanya muncul kembali, seolah tak pernah hancur. Sementara itu, iblis fledgling muncul di hadapan Liu, mengagumi kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Namun ia berkata dengan nada sinis bahwa kemampuan itu tidak akan bertahan lama dan waktu akan menguras seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Lan berlari di antara tanah tandus yang retak. Angin bertiup kencang dan gempa besar mengguncang sekitarnya. Ia bertahan menggunakan kemampuan pertahanannya, menahan setiap guncangan yang datang. Namun kekuatan alam itu semakin lama semakin hebat dan Lan mulai kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhempas ke belakang, terjatuh keras. Iblis itu muncul di hadapannya dan berkata bahwa pertahanan Lan memang sekuat gunung. Namun bahkan gunung pun dapat runtuh karena waktu dan kelelahan. Ia mengatakan bahwa jiwa Lan perlahan akan kehilangan kekuatannya dan pada akhirnya ia akan menyerah. Lan berusaha bangkit, tapi napasnya terengah-engah, tubuhnya lemah, dan matanya mulai kehilangan cahaya. Di sisi lain, di tempat Yui berada, dari permukaan air, sesuatu perlahan muncul. Sosok yang tampak menyerupai dirinya sendiri. Selama 2 hari terakhir, Yui terus berhadapan dengan makhluk tiruan ini. Tiruan itu terus muncul, menyerang tanpa henti, dan Yui pun berkali-kali berusaha mengalahkannya. Ia melakukannya terus-menerus, dengan tekad yang membara. Dalam hatinya, Yui berpikir bahwa sosok tiruan ini benar-benar ada di sini. Namun entah mengapa mereka terus datang mendekat padanya. 2 hari penuh ia menunjukkan kekuatannya, mencoba menghapus keberadaan mereka dengan seluruh kemampuan yang dimiliki. Lalu iblis itu muncul. Dengan nada datar namun tajam, ia berkata bahwa kecepatan Yui sungguh luar biasa, namun ia mempertanyakan apakah Yui benar-benar mengira mampu menandingi dirinya sendiri atau mengalahkan tiruannya yang memiliki kecepatan sebanding. Iblis itu tersenyum tipis dan berkata bahwa akan menarik untuk melihat bagaimana Yui berjuang melawan dirinya sendiri. Sementara itu, dari tempat lain, Eng melihat mereka bertarung. Dalam diamnya yang dalam, ia berpikir bahwa ketiganya telah berada di sana selama 2 hari, terus berjuang melawan semua ilusi itu. Ia menyadari, jika ia tidak segera mengakhiri ilusi tersebut, mereka mungkin akan tumbang karena kelelahan. Ia pun mulai merenung. Serangannya tampak tak berarti di dalam ilusi ini. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Namun pada saat berikutnya, Eng menemukan secercah pemahaman. Ia menyadari bahwa serangannya di dalam ilusi tidak memiliki efek apapun. Tapi bagaimana jika ia mencoba menyerang dari luar batas ilusi itu? Jika ia mengarahkan kekuatannya ke atas, mungkin saja ilusi ini dapat dihancurkan. Lalu, adegan berpindah. Di balik dinding kota, Lina dan Aran berdiri. Keduanya menatap ke depan, memperhatikan kekacauan yang mulai mendekat. Lina menegaskan bahwa mereka harus menghentikan serangan itu sebelum mencapai kota. Aran menatapnya dan berkata agar Lina bersiap, karena mereka akan turun ke medan tempur. Lina sempat menahan, khawatir akan kondisi tangan Aran. Namun Aran menjawab tegas bahwa apapun yang terjadi, mereka harus mempertahankan tempat ini.
Ia mengingatkan bahwa dulu mereka adalah bagian dari 6 pahlawan yang melindungi dunia, dan kini saatnya menjadi salah satu dari mereka kembali. Kata-kata itu membangkitkan semangat Lina, membuatnya berteriak bahwa dirinya juga belum lupa siapa mereka sebenarnya. Mereka menghentakkan kaki, keduanya kemudian melompat turun dari dinding kota. Pendaratan mereka begitu kuat hingga tanah bergetar. Para iblis yang mengepung seketika terhempas, menghilang dalam sekejap. Namun, sisa pasukan iblis lain mulai mendekat, berusaha mengepung Lina dan Aran. Saat itulah seseorang muncul, Lion. Ia menghentikan pasukannya dengan satu perintah. Dengan tatapan tajam, Lion menyebut nama mereka, mengingatkan bahwa mereka adalah 2 dari 6 pahlawan lama. Namun ia menertawakan masa lalu itu, menyebut bahwa para pahlawan dan raja lama kini hanyalah bagian dari sejarah yang telah usang. Lion menggertakkan giginya, perlahan rambutnya berubah menjadi putih. Dalam wujud iblisnya, Lion tampak begitu mengerikan, aura kegelapan menguap dari tubuhnya. Lina sempat terkejut, tetapi tekadnya justru semakin kuat. Lion kemudian menantang mereka. Jika kedua pahlawan itu bisa mengalahkannya, ia akan pergi bersama pasukan iblisnya dan meninggalkan kota. Namun jika mereka kalah, ia bersumpah akan membiarkan seluruh kota hancur tanpa sisa. Di sisi lain, iblis itu tersenyum licik. Nada bicaranya penuh kebencian. Ia berkata bahwa ia ingin melihat penderitaan mereka, melihat bagaimana rekan-rekan mereka berjuang dalam kesakitan di depan mata mereka sendiri. Ia ingin melihat keputusasaan, kelemahan, dan jeritan hati yang tidak berdaya. Ingin melihat bagaimana mereka akan terbakar oleh keinginan untuk melindungi satu sama lain, meskipun pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Ia menginginkan mereka melakukan segalanya hanya untuk kemudian gagal di ujung jalan. Namun Eng, yang mendengar semua itu, hanya menatap dingin. Ia berkata bahwa sepertinya iblis itu terlalu meremehkan rekan-rekannya. Iblis itu sempat terdiam, terkejut mendengar ketenangan dalam suara Eng. Sementara itu, Liu, sang kapten, sedang berjuang di tempat lain. Dalam pikirannya, ia berkata pada diri sendiri bahwa ia tidak boleh menyerah. Sebagai kapten, ia harus menemukan jalan keluar, apapun yang terjadi. Di sisi lain, Lan sedang melawan badai yang mengamuk. Meski tubuhnya gemetar dan napasnya berat, ia bersumpah tidak akan pernah menyerah, tidak peduli seberapa lelah dirinya. Dan di tengah semua itu, Yui juga masih berdiri tegak di medan pertempuran. Ia menatap ke depan, menahan serangan tanpa henti, dan dalam hatinya berjanji, berapapun waktu yang dibutuhkan, seberapapun rasa letih yang datang, ia tidak akan pernah menyerah. Langit tampak bergetar, dan di atas sana, Fledgling menatap ke bawah dengan tatapan bingung. Ia bergumam lirih, mempertanyakan mengapa ilusinya sendiri tidak dapat mematahkan semangat mereka, mengapa orang-orang di dalamnya tidak mau menerima kekalahan. Ia menduga bahwa di dalam ilusi itu seharusnya tak ada manusia tersisa, dan semuanya seharusnya telah hancur dari dalam. Namun kini, sesuatu yang aneh sedang terjadi pada mereka. Sementara itu, Eng menatapnya tenang. Ia berkata bahwa sejauh ini Fledgling sudah hampir benar, namun seolah belum benar-benar memahami maknanya. Eng kemudian bertanya dengan nada tajam, apakah selama bertahun-tahun ini ia pernah mengerti mengapa kemanusiaan tidak lagi terlihat? Apakah ia pernah benar-benar mampu bertahan dari kehancuran itu? Fledgling menjawab dingin bahwa manusia seperti Eng dibiarkan hidup karena masih berguna. Sisanya terlalu lemah dan kapanpun bisa disingkirkan sepenuhnya. Mendengar itu, Eng tersenyum samar. Ia menatap lurus ke arah Fledgling dan berkata bahwa jika begitu, maka ia akan melawannya di sini. Bukan sebagai iblis, tetapi sebagai manusia sejati. Sesaat kemudian, cahaya menyelimuti tubuh Eng. Ia melepaskan wujud iblisnya dan kembali pada bentuk manusianya. Aura kuat mengalir di sekitarnya, dan dari tubuh Eng muncul kilau berwarna putih yang bergetar hebat. Tubuh Fledgling mulai gemetar hebat menyaksikan pemandangan itu. Dalam hati, Fledgling merasa ketakutan yang tak ia pahami asalnya. Eng menatapnya dengan tatapan tajam. Ia berkata bahwa kepercayaan, semangat, dan harapan bukanlah hal yang telah hilang dari manusia, karena ia masih menjaganya tetap hidup dengan caranya sendiri. Setelah mengucapkan itu, Eng menengadah, dan dari langit ia memanggil kekuatan petirnya. Cahaya menyilaukan bergetar di udara, dan Fledgling mulai merasa panik, berpikir bahwa Eng sedang berusaha menghancurkan ilusi dari luar. Akhirnya, Eng menurunkan teknik petirnya dari langit. Petir menyambar keras dan menghantam ilusi itu, menghancurkan seluruh ruang semu yang diciptakan Fledgling. Domain ilusi pun pecah sepenuhnya. 3 orang, Liu, Lan, dan Yui, terbebas dari belenggu ilusi mereka. Mereka terlihat bahagia, memanggil nama Eng dengan suara penuh haru dan lega. Sementara itu, Fledgling menatap tak percaya. Ia berteriak bahwa hal ini mustahil, dan bertanya-tanya dari mana kekuatan Eng berasal. Ia mencoba menstabilkan ilusi yang tersisa, namun sudah terlambat.
Aang telah menghancurkannya sepenuhnya. Adegan berpindah ke tembok kota, di mana Aran dan Lina menyaksikan semuanya. Mereka menyadari bahwa kekuatan besar yang datang dari langit itu bukan milik siapapun, melainkan milik Aang. Lina dan Aran juga dapat melihat kilau petir yang menyala terang di langit. Lina menatap kagum dan berkata bahwa kekuatan itu benar-benar milik Aang. Aran menambahkan bahwa auranya telah berubah sepenuhnya, begitu kuat dan berbeda. Guncangan besar terasa di udara. Gelombang kekuatan menggetarkan udara hingga para iblis tingkat bawah pun merasakan ketakutan luar biasa. Mereka menggigil karena tahu bahwa kekuatan petir Aang bahkan melampaui kekuatan Crimson, iblis besar yang terkenal mengerikan. Tak heran jika para iblis kecil itu gentar menghadapi kekuatan petirnya. Sementara itu, Leon tampak termenung. Ia teringat bahwa ia pernah meminta Fledgling menjaga Aang dan teman-temannya. Namun, kini ia heran melihat apa yang terjadi. Ia mulai curiga bahwa iblis itu telah kalah dan menyesal pernah mempercayai iblis. Dalam hatinya ia bertekad bahwa ia akan menghabisi mereka semua dengan tangannya sendiri, namun untuk saat ini, ia akan menuntaskan urusan yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Ia pun melesat cepat menuju Lina dan Aran untuk menghabisi mereka. Di sisi lain, Leon muncul dan langsung berhadapan dengan Aran. Aran segera membentuk perisai untuk bertahan. Sebagai pejuang dengan inti kuning, kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Namun Leon hanya melepaskan satu pukulan, dan perisai yang dikenal sangat kuat itu langsung retak. Aran terpental jauh, jatuh ke tanah, namun Lina segera menghampiri dan menyembuhkannya. Aran terkejut. Ia berkata bahwa perisai stanium miliknya, yang dahulu mampu menahan serangan dari 7 iblis sekaligus, kini retak hanya karena satu pukulan Leon. Lina tercengang dan berpikir bahwa kekuatan Leon benar-benar menakutkan, hampir setara dengan kekuatan Dylan. Leon menatap mereka dengan tatapan merendahkan, berkata bahwa mereka semua hanyalah sisa-sisa orang lama yang bahkan tak sanggup menahan satu pukulannya. Ia menyebut mereka lemah dan membosankan, lalu mengambil posisi untuk menyerang kembali.